di kawitan wae Bapak. Belum jam 4 ya, Ega? Di saya sudah Bapak. Oh, Jam 4. sudah. Oh, Ya. oh ya sudah, silakan kalau sudah mah Bapak. Ini ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya yang tidak akan dapat kita hitung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa berusaha untuk taat dan patuh pada ajarannya. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, juga yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kembali lagi di kajian hadis Sahih Bukhari pada kesempatan sore hari ini. Yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengaji tentang bolehkah membangun masjid di atas kuburan orang musyrik yang digali. Baik, adapun rangkaian kegiatan sesi demi sesi pada kesempatan sore hari ini, yang pertama yaitu akan ada pembukaan, dilanjutkan dengan sesi tausiah, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan sesi doa bersama, dan diakhiri dengan penutupan. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka bersama kajian pada sore hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan ucapan basmalah bersama-sama dapat menambah keberkahan kegiatan kita pada sore hari ini. Hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita simak penyampaian ilmu tausiah yang akan disampaikan secara langsung oleh guru kita yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ega, silakan. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Apakah sudah siap Bapak untuk menyampaikan ilmunya kepada kita pada kesempatan sore hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, waktu dan layar saya persilahkan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua, untuk melaksanakan azam yang sudah kita tetapkan, yakni kajian hadis. Dalam hal ini adalah hadis Bukhari yang insya Allah merupakan hadis yang paling sahih ya setelah Al-Quran, berarti ya. Jadi kata para ulama as-sahihul kutub ba'da kitabillah adalah Bukhari dan Muslim. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari dan Muslim. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, coba kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian wal tanzur, sejajar dengan itu, setentang dengan ketakwaan kepada Allah itu, maka wal tanzur nafsun, hendaklah suatu diri itu memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah lewat, ligodin, untuk esok hari. Jadi jamaah sekalian, dalam proses bertakwa itu hal yang harus kita lakukan adalah memperhatikan, mengevaluasi diri kita untuk kemudian dijadikan cermin melaksanakan apa untuk esok hari. Nah, dalam melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan tadi, maka tetap kalimatnya adalah wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, tetap bertakwalah kepada Allah. Jadi dalam melaksanakan azam, dalam melaksanakan rencana itu, kita tetap untuk bertakwa kepada Allah. Karena Allah Maha melihat dari apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian setentang dengan itu pula Allah mewasiatkan kepada kita untuk wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Karena kalau kita melupakan Allah, fa'angsahum, maka Allah melupakan mereka, yaitu melupakan diri mereka. Nah, orang yang lupa kepada Allah itu ulaika humul fasikun, mereka yang fasik. Yang fasik itu yang salah jalan, begitu. Yang jalannya bengkok. Jadi tidak syak lagi jamaah yang Allah muliakan bahwa kebengkokan jalan itu adalah disebabkan oleh bengkoknya jalan yang kita lalui, begitu. Oleh karenanya berhati-hatilah kita untuk tidak terpleset kepada jalan yang bengkok tadi. Nah, karena itu ayat Al-Quran yang sering kita baca adalah ihdinas siratal mustaqim, itu meminta petunjuk kepada Allah untuk berada di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya mereka yang diberikan nikmat dari para nabi,
dari para rasul, para siddiqin, para solihin, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan yang Allah benci dan Allah ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan yang benci ataupun jalan yang tersesat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itu nasihat takwa. Kemudian coba kita mengingatkan materi yang sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu tentang bolehkah kita itu membangun masjid dalam pengertian musola, ya, masjid dalam pengertian musola di rumah kita masing-masing. Ternyata melihat kepada sunnah, memang seharusnya di rumah kita itu ada masjid dalam pengertian tempat sujud, dalam pengertian musola, begitu. Nah, tentu saja masjid-masjid yang ada di rumah kita itu hak-haknya tidak sama dengan masjid-masjid yang dibangun di luar rumah kita. Nah, karena itu ketika rumah itu dijual, maka musola itu, masjid itu pun juga ikut terjual. Tidak mengapa. Nah, itu. Nah, jadi kalau menjual rumah, pasti musolanya juga terjual. Menjual kantor, musolanya juga terjual. Tidak mengapa. Karena itu, masjid-masjid yang ada di rumah-rumah kita itu tidak sama hak-haknya dengan masjid yang ada di luar. Begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, untuk siapa kita membangun masjid atau tempat sujud atau musola di rumah? Ya, untuk kita bisa mengajarkan sholat kepada keluarga, begitu ya, untuk bisa membaca Al-Quran di rumah itu. Karena Rasulullah menyatakan tidak boleh rumah kita itu dijadikan sebagai kuburan yang senyap dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi rumah-rumah kita itu melalui musolanya, melalui masjidnya itu harus diperdengarkan kitab pengajian kitab suci Al-Qur'an, ceramah, dakwah, kemudian pengajaran sholat kepada keluarga kita. Nah, itu. Nah, tentu saja mereka kaum laki-laki itu intinya harus pergi ke masjid di luar sana. Tetapi dibolehkan dia sholat di musolanya dengan tujuan-tujuan yang syar'i tentunya, atau halangan-halangan yang syar'i, begitu. Nah, demikian bahasan kita kemarin, jamaah yang Allah muliakan. Nah, kemudian kita masuk kepada bab tentang ini babnya, ini babnya ya. Hal tumbatu kuburu musyrikil jahiliyah. Ini judul babnya ya. Jadi apakah tumbatu kuburul musyrikin jahiliyah? Apakah boleh kubur-kubur orang musyrik jahiliyah itu digali, dipindahkan gitu ya? Nah, kemudian wayat takhidu makanuha ya, wayut takhadhu makanuha, kemudian kemudian dijadikan tempatnya itu ya, bekas kuburan tadi, masjidah sebagai masjid begitu. Jadi judul intinya adalah jamaah sekalian yang ini, begitu ya, judul intinya adalah yang ini, begitu. Judul intinya adalah yang ini. Jadi adapun yang yang jamaah sekalian lihat di player itu adalah hasil dari ringkasan yang akan dibicarakan. Tetapi sesungguhnya judulnya adalah berbunyi seperti ya, jamaah. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita masuk kepada hadisnya. Nih, kita masuk kepada hadisnya. Jamaah yang Allah muliakan, nah, kita sapa-sapa ya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, kemudian sahabat, karib dan kerabat dimanapun Anda berada, yang tentu saja Allah muliakan, dan kepada adik-adik
mahasiswa dan mungkin ada juga pelajar yang tentu Bapak cintai. Kita akan bicara tentang bolehnya membangun masjid di atas kuburan orang-orang musyrik yang digali, yang dipindahkan, gitu ya. Nah, pertanyaannya bolehkah? Tentu boleh, ya, tentu boleh. Jawabannya boleh, ya. Nah, kenapa boleh? Liqaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya, karena ada karena ada sabda Nabi ini, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, bentar ini kok maju terus ya. Nah, karena ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah ini, ya, la'anallahu, kata Rasulullah, Allah melaknat yang mereka itu menjadikan kubur anbiyaihim, kubur para nabinya, itu masajidah sebagai masjid. Nah, ya, jadi ini Rasulullah, Allah melarang Yahudi yang mereka jadikan kubur para nabinya sebagai masjidnya. Nah, jemaah yang Allah muliakan, karena Allah melaknat itu kuburan orang Yahud tadi, maka menjadi kuburan mereka itu kuburan yang dilaknat itu, maksudnya kuburan orang-orang kafir, orang musyrik itu, karena terlaknat, maka jadi kuburannya tidak dihormati. Begitu, tidak dihormati. Nah, karena tidak dihormati, karena tercela, begitu ya, sehingga kemudian boleh dipindah kuburan itu, di atasnya dibangun masjid. Nah, begitu ya. Nah, yang Allah muliakan. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau kita sholat di kuburan? Boleh tidak? Ya? Di kuburan manapun, begitu ya. Tentu saja dibolehkan, ya. Sebagaimana dalam athar berikut, wa ma yukru, tidak dibenci mina sholat, untuk melakukan sholat fil kubur, di kuburan, gitu ya. Jadi tidak dibenci. Imam Bukhari mengatakan melalui athar ini, ya, tidak dibenci sholat di kuburan, begitu. Nah, kemudian waro'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab melihat siapa? Anas bin Malik. Lihat Anas bin Malik itu yusolli tengah indah kubrin, di sekitar kuburan. Nah, begitu ya. Nah, sehingga kemudian Umar berkata, sehingga kemudian faqala Umar berkata, kata Umar, al-kubru, hati-hati, itu kuburan, ya. Maksudnya hati-hati kuburan, jangan sholat di sana. Tapi ternyata beliau Umar itu walam ya'murhu, tidak memerintahkan kepada Anas bin Malik bil i'adah, untuk mengulang sholatnya di tempat lain, begitu ya. Jadi artinya Umar pun melihat bahwa sholat di perkuburan itu dibolehkan, begitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, coba kita lihat hadis berikut. Nah, hadis nomor 427 ya. Jamaah sekalian yang baru bergabung, terima kasih telah bergabung. Nah, yang bagi mereka yang sudah ada kitabnya, silahkan membuka hadis nomor 427. Bab sholat. Kitabus sholat, bab
membangun masjid di atas kuburan musyrik, begitu. Nah, bagi mereka yang tidak punya kitabnya, jangan berkecil hati. Kita bisa mendownload dari internet. Silakan di-download dari internet, atau bagi mereka yang tercukupkan dengan materi yang ada, di sini sudah saya kutipkan hadisnya. Nah, silakan nanti oleh narahubung bisa dibagikan lewat drive, ya, lewat drive begitu. Atau mungkin bisa di mana itu teh di grup begitu. Baik, jamaah yang Allah muliakan, kita lihat nih hadisnya, kita lihat baca rawinya dulu, rawi dan sanadnya, ya. Kata Imam Bukhari, hadatsana berarti Muhammad bin Al-Musanna adalah gurunya beliau. Ya, jamaah sekalian, gurunya Imam Bukhari. Begitu. Kemudian qala berkata itu Muhammad bin Al-Musanna. Kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Yahya. Nah, kami yang kedua bukan Imam Bukhari. Kalau kami yang pertama yang adalah Imam Bukhari maksudnya, sementara kami yang kedua adalah gurunya Imam Bukhari, yaitu Muhammad bin Al-Musanna. Nah, kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami Yahya. Nah, Yahya berarti Yahya itu gurunya dari Muhammad bin Al-Musanna. Kemudian an Hisham, beliau mendapatkan hadis ini dari Hisham. Qala, dan Hisham berkata, akhbaroni, ya. Akhbaroni, kata Hisham, telah menceritakan, mengabarkan kepadaku siapa? Abi, bapakku. Bapaknya Hisham, ya. Kemudian an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dari beliau ummul mukminin, ibunya para mukmin. Itu bapaknya Hisham itu mendapatkan hadis ini dari ummul mukminin, itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Nah, kata Aisyah, anna ummi Habibah, bahwa Ummu Habibah itu wa Ummu Salamah dan Ummu Salamah, ya, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu zakarota menceritakan, keduanya menceritakan apa? Kanisatan, adanya gereja, ya, adanya gereja, ro'ainaha, yang mereka melihatnya, ya, bil Habasyah, di Habasyah, itu ketika beliau hijrah ke Habasyah. Ketika kan hijrah itu ada sebelum hijrah ke Madinah, ada hijrah ke Habasyah dulu, para sahabat, ya. Nah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu ikut hijrah ke Habasyah tadi, dan mereka melihat ada gereja, ya, ada gereja, fiha, pada gereja, di dalam gereja itu tasawir, banyak gambar-gambar. Nah, banyak gambar-gambarnya di dalam gereja itu, ya. Nah, kemudian fadzakarota, kemudian keduanya menceritakan, Ummu Habibah tadi, keduanya menceritakan, nah, keduanya menceritakan lin Nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, tentang gereja-gereja yang banyak gambarnya di Habasyah tadi. Bagaimana kata Nabi? Kata Nabi, faqala, Nabi bersabda, ini pernyataan Nabi, inna ulaika, sesungguhnya mereka itu, idza kana fihim, apabila ada di antara mereka arojul solih, para laki-laki yang solih, ya, jika laki-laki yang solih ada pada mereka,
famata kemudian mati atau meninggal. Nah, orang-orang soleh pada mereka itu kalaupun meninggal, ya itu kemudian banu mereka membangun ala kubrihi di atas kuburnya masjidan, masjid. Masjid ini maksudnya adalah kanisah tadi, adalah gereja. Di gerejanya dibangun di atas kuburan orang-orang soleh, gitu ya. Kemudian wasawwaru dan mereka menggambari fihi di dalam gereja tadi tilka suar gambar-gambar itu. Nah, faulaika mereka itu mereka yang menggambar-gambar di gereja tadi ya, di masjid-masjid tadi adalah syirarul khalqi, adalah seburuk-buruknya makhluk indallah di sisi Allah yaumal kiamah pada hari kiamat. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, begitulah keadaannya ya. Kemudian ini kita akan membahas satu hadis lagi, hadisnya panjang tetapi kita ringkaskan saja ya. Nah, masih hadis Bukhari dan masih dalam bab ini ya. Faqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini pernyataan Nabi, ya Bani Nazar, wahai Bani Nazar, saminuni berikan harga kepadaku biha itikum hada akan kebun-kebun yang akan dibangun masjid ini. Gitu. Rasul akan membangun sebuah masjid ya di tanah milik Banu Nazar. Ya, kata Rasul, "Hei wahai Bani Nazar, berapa harganya?" Bahasa kita, berapa harganya nih untuk pembangunan untuk tanah yang akan dibangun ini? Nah, bagaimana kata Banu Nazar? Qalu, mereka menjawab, la, jangan ya Rasulullah, jangan. Wallahi demi Allah, lanak lubu samanahu. Kami tidak mengharapkan akan upah, akan itu ya, akan kami tidak mengharapkan keuntungan atau kami tidak menjual barang itu, tanah tadi, ya. Tetapi illa kecuali kami mengharapkan illallah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual kepada Allah saja. Begitu. Nah, pendek kata jamaah sekalian, semua orang sudah bersiap-siap untuk membangun masjid di tanah Bani Nazir tadi, gitu. Tapi tiba-tiba faqala Anas. Anas berkata, fakana fihi adalah pada tanah Banu Nadar tadi, ma aqulu ada sesuatu yang aku ucapkan lakum pada kalian. Jadi Anas sebelumnya memberikan wanti-wanti bahwa di tanah Bani Nadar itu banyak perkuburan orang-orang musyrik begitu. Sehingga ketika Rasul sudah memerintahkan untuk menggali untuk menggali tanah masjid tadi, ya mas kalian, Anas berkata begitu. Itulah aku pernah mengatakan demikian, kata Anas ya, bahwa pada tanah itu ada kuburul musyrikin, ada kuburan orang-orang musyrik. Wafihi, pada kuburan orang musyrik itu, pada kebun tadi ya, pada tanah tadi itu khorbun, ada reruntuhan bangunan gitu, ada reruntuhan bangunan. Kemudian wafihi, dan padanya itu nahlun, ada juga pohon kurma gitu. Nah, jadi kondisi tanah yang akan dibangun oleh Rasulullah itu adalah seperti itu. Di tanah Bani Nadir itu ada apa? Ada kuburan orang-orang musyrik, kemudian ada reruntuhan bangunan, kemudian ada pohon kurma juga. Nah, kemudian fa'amaro. Nah, fa'amaro kemudian memerintahkan siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan bi kuburil musyrikin, terhadap kubur orang-orang musyrik tadi. Supaya apa? Supaya panubistat, supaya digali, dipindahkan. Nah, jadi kubur orang musyrik itu diperintahkan untuk digali dan
bukan dipindahkan, dibuang, bahkan dibuang, tulang-tulangnya dibuang kemana saja, begitu ya. Di apa? Begitu. Summa kemudian bil khorbi terhadap reruntuhan tadi, reruntuhan bangunan tadi, fasuwiyat itu diratakan, ya. Wabin nakhli dan terhadap pohon kurma fakutia supaya ditebang, fasopu lantas mereka itu menyeret, meluruskan, ya, merapihkan an-nahla batang-batang kurma kiblatal masjid di depan sebagai kiblat masjid, maksudnya di apa di depan masjid, begitu ya. Nah, begitu. Kemudian waja'alu dan mereka menjadikan ado dataihi dua tiang pintunya itu al hijarota dengan batu, ya, dan menandai pintu masjid itu dengan tiang itu dengan batu, begitu, ya. Kemudian waja'alu dan mereka menjadikan, ya, yang kuluna yaitu mereka itu memindahkan asokro batu yang besar, itu batu besar dipindahkan, dirapi, begitu ya. Jamaah sekalian, begitulah keadaan masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu sederhananya. Tidak seperti masjid kita hari ini, ya, begitu. Nah, dalam mereka bergotong royong membangun masjid tadi, jamaah sekalian, itu wahum mereka itu yar tajizuna, mereka bersenandung, bernyanyi-nyanyi. Jadi mereka bernyanyi-nyanyi, begitu. Para sahabat tuh bernyanyi-nyanyi, ya, bergembira, begitu ya, sehingga tidak terasa kelelahan yang menimpa mereka. Wan Nabi, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bersama mereka. Jadi Nabi SAW itu bersama mereka, larut dalam nyanyian-nyanyian tadi bersama mereka, ya. Nah, wahwa dan dia Nabi tadi yakul bersabda begini, ya. Allahumma ya Allah la khaira, tidak ada kebaikan ila khairul akhirah, kecuali kebaikan akhirat. Karena itu faghfir li alil ansor, berikan ampunan bagi ansor wal muhajirin dan kaum muhajirin. Nah, itu jamaah sekalian, hadis kita yang dibahas itu ada ini, ya. Nah, ada hadis yang ini, kemudian ada hadis ini, ya. Kemudian juga ada hadis ini. Kenapa disatukan? Karena memang terkait, gitu ya. Karena memang terkait, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, baik, kita masuk ke ini terjemahannya, masuk ke penjelasan hadis, ya. Jamaah sekalian, tadi mengulang tentang masjid di rumah sudah, ya. Jadi materi yang kemarin bisa kita bahas adalah bagaimana kita bisa membangun, atau tepatnya kalau bahasa kita hari ini, membuat musola di rumah. Di rumah itu harus ada musola. Karena pesan Rasulullah SAW itu supaya rumah-rumah itu adalah rumah-rumah itu jangan hanya karena menterengnya, jangan hanya karena mewahnya, sementara di dalamnya tidak ada musola, begitu. Padahal musola itu berfungsi untuk memakmurkan rumah-rumah itu, ya. Nah, begitu. Karena itu Rasulullah bersabda melalui hadis ini supaya dibangun masjid-masjid di rumah-rumah kita ini. Nah, baik jamaah sekalian, kita masuk kepada pembahasan ayat tadi, ya. Nih, supaya banyak diskusinya, nih kita singkatkan. Nah, dari hadis tadi jamaah sekalian, ada pertanyaan begini, apakah boleh membangun masjid di atas kuburan yang sudah diganti? Nah, begitu, ya. Boleh nggak kita menggali kuburan kemudian membangun masjid di atasnya?
Nah, tentu kuburan mana dulu? Ya, kuburan mana dulu? Kalau kuburan itulah kuburan muslim, maka ulama madhab berpendapat seperti yang tertera di sini, ya. Nah, coba kita lihat pendapat madhab Hanafi. Kata mereka haram, ya. Kata mereka haram kita menggali kuburan, kemudian kuburan muslim maksudnya ya, kuburan muslim, kemudian membangun masjid di atasnya. Kecuali jika tanah tersebut tanah rampasan. Nah, tanah rampasan itu tanah umum ya. Nah, atau ternyata tanah itu milik orang lain. Ini ada sengketa gitu ya. Ada sengketa, kemudian di atasnya ada masjid. Nah, maka tidak boleh kita membangun masjid di atas tanah sengketa, begitu ya. Atau tanah tanah sengketa atau tanah kuburan, ke kuburan itu harus dipindahkan. Nah, bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i? Kata mereka, jika darurat tinggi, jika daruratnya darurat pisan, gitu ya. Misalnya ternyata tanah itu dulu tanah rampasan, sekarang pemiliknya menuntut kembali, ya apa boleh buat, ya. Maka kuburan itu harus digali, dipindahkan, begitu ya. Kemudian ada madhab Hambali. Nah ini madhab Hambali. Kata mereka boleh-boleh saja lah memindahkan kuburan tadi untuk menjadi wahana masjid ya, dengan syarat tersebut di atas. Nah, tersebut di atas itu maksudnya tanahnya bukan tanah sengketa, ya, tanahnya bukan tanah rampasan, ya, maka bolehlah kuburan itu, tidak boleh dipindahkan, gitu ya. Pendek kata jamaah sekalian, ini madhab Maliki dulu kita lihat, ya. Madhab Maliki, kata mereka boleh jika cukup syarat di atas. Jika tidak cukup syarat, haram. Nah, melihat beberapa pendapat tersebut, jamaah yang Allah muliakan, intinya ulama pun mengharamkan semua. Ya, mengharamkan menggali kuburan dan membangun masjid di atasnya. Gitu ya. Nah, kenapa kuburan mana yang dimaksud? Tentu kuburan muslim. Jamaah sekalian, kalau kuburan muslim itu patut dihormati, ya, patut dihormati. Nah, patut kita beradab untuk memasukinya dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau kuburan musyrikin, kuburan kafir, begitu ya, tentu tidak ada penghormatan kepadanya. Jadi syariat tidak menuntut kita menghormati kuburan orang-orang musyrik. Sehingga Rasul dalam hadis tadi membolehkan menggali kuburan itu dan kemudian membangun masjid di atasnya. Itu jamaah sekalian, ya. Nah, baik kita lanjutkan bahasanya. Nah, kemudian kita lihat poin nomor 2. Nah, sholat yang dilakukan Anas adalah sholat di perkuburan. Boleh nggak sholat di kuburan? Nah, tadi dalam hadis tadi dibolehkan, ya, dibolehkan. Nah, bagaimana kaitannya dengan larangan dari Rasulullah tentang sholat kita di kuburan? Nah, maksudnya sahabat sekalian, maksudnya jamaah sekalian, sholatnya Anas itu adalah sholat yang kuburan itu berada di sampingnya, begitu. Tidak dijadikan, tidak berada di hadapannya, dia di sampingnya. Di sholatnya Anas itu di samping kuburan tadi, ya, atau di perkuburan, di lokasi perkuburan, boleh-boleh saja, begitu. Nah, begitu ya. Tentu yang tidak boleh itu kalau kemudian kita sholat menghadap kuburan, itu yang tidak boleh. Nah, jamaah sekalian kita lihat nomor 3.
Hadis nomor 2, larangan membangun masjid di atas kuburan dan sholat padanya tidak sah. Ya. Nah, hadis itu nomor 2 tadi menyebutkan larangan membangun masjid di atas kuburan dan sholat padanya tidak sah. Nah, jadi masjid yang mana? Kuburan yang mana? Kuburan tentunya kuburan apa saja. Kalau kuburannya bisa kuburan muslim, bisa kuburan musyrik. Nah, membangun masjid di atasnya tidak boleh. Dan sholat di atasnya tidak sah. Kecuali kalau kuburan itu digali dipindahkan. Hanya masalahnya kalau kuburan orang Islam tidak boleh dipindahkan. Sementara kuburan orang musyrik boleh dipindahkan dan tanahnya boleh dibangun masjid, itu maksudnya. Nah, coba kita lihat nomor 4 ya mas kalian. Jika ada kuburan di dalam masjid, nah tadi kan kita tidak boleh ya membangun masjid di atas kuburan. Nah sekarang masalahnya, jika ada kuburan di dalam masjid, maka harus dibagaimanakan, begitu ya. Nah kita lihat, jika masjid itu lebih dahulu adanya, baru kuburan kemudian, ya, maka kuburan itu harus dipindah. Ya, kuburan itu harus dipindah. Sekalipun itu kuburan orang Muslim. Karena jangan sampai ada kuburan itu berada apalagi berada di kiblat, ya, begitu. Nah itu ya, jika misal masjid dahulu baru kuburan. Tiba-tiba ada orang yang mengubur mayat di masjid begitu. Maka sekalipun itu adalah kuburan orang Islam, maka harus digali dan dipindahkan. Itu maksudnya. Nah, kemudian bagaimana sekarang persoalannya dengan Masjid Nabawi? Nah ini, bukankah di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu? Nah kita lihat masjid dulu atau makam dulu? Nah itu ya, oh ternyata makam dulu, masjid terkemudian, artinya masjid itu berada agak jauh dari makam Nabi, begitu ya, karena dulu kan maksudnya bukan agak jauh, nempel ya, masjid itu nempel kan, rumah Rasulullah bersama Aisyah itu ada di samping masjid, ya, samping masjid nempel di sana. Jadi masjid-masjid rumah Rasul yang di dalamnya ada kuburan itu ada di dalamnya, gitu ya, dinempel ke masjid, begitu ya. Tetapi jamaah sekalian, seperti kita ketahui ya, mereka yang datang untuk berziarah ke Baitullah itu, termasuk mengunjungi Masjid Nabawi itu, berziarah kepada Rasulullah itu kan semakin hari semakin banyak. Ya, semakin banyak. Sehingga hal ini mengetuk hati Al-Walid bin Abdul Malik sebagai penguasa Mekah saat itu untuk menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang isinya meminta izin memperluas area masjid tadi. Nah, gitu. Sehingga kemudian akhirnya area masjid itu di samping diperluas ke arah timur yang tidak ada makamnya, tapi pada akhirnya rumah-rumah kubur yang ada di kamar Siti Aisyah pun juga akhirnya ada di dalam masjid, begitu. Nah ini masalahnya, begitu ya. Nah jadi itu jamaah sekalian, ya. Jadi dengan demikian sesuatu yang dibolehkan karena memang kondisinya darurat seperti tadi, gitu ya. Nah kemudian yang keenam, jamaah sekalian, dalam hadis berikut mendalil bolehnya membangun masjid di atas kuburan orang musyrik yang dipindahkan tadi sudah ya. Jadi dibolehkan kita membangun masjid di atas kuburan orang musyrik, bukan orang Islam, ya. Di atas kuburan orang musyrik boleh bangun masjid dengan catatan kuburannya digali, mayat-mayat yang masih ada tulang belulungnya dibuang, ya, begitu. Kemudian sabda beliau di akhir hadis ini, ya, kata beliau,
ini kan hadisnya gitu ya. Nah, mana hadisnya tuh jamaah sekalian nih. Nah ini ya, kata Rasulullah, Allahumma. Nih Allah catat lagi. Nah, kata Rasulullah, Allahumma, ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan illa khairul akhirah, kecuali kebaikan akhirat. Fagfir, ampunilah lil ansor, orang-orang ansor, wal muhajir dan kaum muhajirin ya. Nah, jamaah sekalian, nah kata Rasulullah jelas di sini dalam hadis tadi ya. Dalam hadis tadi itu bahwa apa namanya di sini teh? Nah, di sini ya, dalam hadis ini. Nah, sabda beliau, ya Allah tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maksudnya kebaikan akhirat itu adalah kebaikan yang sempurna. Sementara di dunia pun ada juga kebaikan. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perbandingan kebaikan di dunia dengan kebaikan di akhirat? Kalau kebaikan di akhirat itu adalah kebaikan yang sempurna, sementara kebaikan di dunia adalah kebaikan yang selalu diiringi keburukan. Kebaikan yang diiringi dengan keburukan. Makanya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 itu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti maut. Nah, kemudian walanablukum bisyarri wal khairi. Allah akan memberikan ujian kepada kalian keburukan dan kebaikan. Nah, dua-duanya fitnatun, sebagai fitnah. Ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami dikembalikan. Jadi baik keburukan atau kebaikan sesungguhnya adalah fitnah, cobaan. Begitu. Itulah kebaikan di dunia itu selalu tidak sempurna. Begitu. Kemudian coba kita lihat Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'thirunal hayata dunya. Malahan kalian itu memilih kehidupan dunia. Memilih dunia. Wal akhiratu, sedangkan kehidupan akhirat sebenarnya khairun wa abqa, adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang kekal abadi. Begitu ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 21. Ungzur kayfa fadalna ba'dahum ala ba'din. Perhatikan bagaimana kami sudah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ya, diunggulkan. Yang ini mah uangnya banyak, yang itu mah uangnya sedikit, begitu ya. Walal akhiratu, sedangkan pasti kebaikan di akhirat mah akbaru darajatin, lebih tinggi derajatnya. Lebih besar derajatnya. Wa akbaru tafdila, dan lebih utama, lebih besar keutamaannya. Nah ini, jadi jamaah sekalian, itulah ya tentang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, yang ke-8, hadis ini membolehkan lagu dan musik ya. Nah, jika dipandang dari lagu dan musik itu ada kemaslahatan yang didapat. Itu berupa apa? Misal berupa lirik-liriknya, tema-temanya yang tidak melanggar syar'i. Nah, demikian. Ini Ega nih sudah waktunya sudah ini takut nih banyak kita banyak harus membuka banyak diskusi ya. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG dan sudah menyampaikan ilmunya yang begitu luar biasa kepada kita semua. Insya Allah apa yang beliau berikan menjadi amal kebaikan khususnya bagi beliau dan juga umumnya bagi kita semua yang mendengarkan dan menyimak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
rangkaian sesi penyampaian kajian telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Silakan kepada hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Dan di sini nampaknya sudah ada Bapak Ustadz Faisal Faza, Pak, yang akan menyampaikan pertanyaan. Baik, mungkin langsung saja kepada yang saya hormati, Bapak Faisal Faza, saya persilakan. Enggak, Pak. Terima kasih, Kang Ega. Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Amma ba'd, terima kasih Pak Kiai Elan yang telah memaparkan pemahaman yang begitu luar biasa menurut saya, karena ini merupakan salah satu pembahasan yang langka. Kalau harus dibahas ini jarang pembahasan seperti ini mengenai hal-hal yang berbau seperti ini Pak Kiai. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk Pak Kiai. Tak lupa saya doakan atallahu baqa'a fi sihatin daimah, sehat selalu, panjang umur, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada beberapa hal yang mohon. Amin, syukran jazakumullah khair. Syukran. Ada beberapa hal Pak Kiai yang saya ingin tanyakan, dan tadi pun saya sempat mengundang teman saya, Dr. Giantomi, tapi kebetulan nggak masuk kayaknya. Ada ngajar gitu kan. Ya. Iya Pak Kiai, tadi saya menyimak dari pembahasan Pak Kiai mengenai di dalam gereja itu ada gambar-gambar ya Pak Kiai. Mungkin karena mohon maaf juga Pak Kiai, saya juga pernah gitu kan masuk ke gereja, dan di gereja itu emang banyak sekali gambar-gambar yang dimana gambar itu mengenai kepercayaan dan keimanan-keimanan mereka. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya pernah mendengar ceramah Pak Kiai dari salah seorang ustadz yang emang ustadz itu terbilang masyhur, dan kita pun kalau menyebutkan namanya sudah tidak asing lagi. Saur bahasa Sunda nama tos teu birek deui gitu, karena nami eta teh Pak Kiai. Nah, saya ingin bertanya, apakah di rumah itu tidak boleh memajang tulisan atau kaligrafi yang emang di mana dalam isinya itu bukan hanya syair, tetapi ayat Al-Quran, Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Bahkan orang tersebut mengatakan, buat apa kita menempelkan kaligrafi, tulisan Arab, itu tidak ada maknanya, tidak ada tidak ada faidah dari apa yang ditempelkan. Apabila kita melihat dari hal itu pula, yang kita tempel itu kan bukan kalimat-kalimat saru gitu ya, bukan kalimat-kalimat yang emang menjelekan, tetapi itu kalamullah, kalam-kalam Allah. Mungkin yang saya hanya pernah dengar itu di rumah itu tidak boleh ada lukisan-lukisan yang bernyawa. Itu saya pernah baca dari keterangan hadis gitu kan. Nah, apakah dari kaligrafi gitu kan? Apakah sama tidak boleh untuk ditempel di rumah? Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, tadi saya dengar juga pembahasan yang dimana ada pembahasan masjid itu tidak boleh dibangun di atas kuburan orang musyrikin, orang-orang yang musyrik. Nah, bagaimana apabila ada gereja yang dirubah menjadi masjid? Itu saja Pak Kiai, terima kasih. Syukran wa dumtum fil khairati wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pak Ustadz Faza, Pak Guru telah memberikan bahasan kita tambah berkah. Nah, alhamdulillah. Punten di luar tema Pak Kiai. Iya, setengah naon saya. Jamaah yang Allah muliakan, tadi hal yang disampaikan oleh
Pak Ustadz Pajak tadi tentang gambar-gambar di masjid. Memang benar yang jangankan di masjid, di rumah kita pun tidak boleh sebenarnya untuk menghias dinding rumah kita itu dengan gambar-gambar yang bernyawa, gitu. Tidak boleh gitu ya. Nah, begitu. Kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dihindari. Misal di sekolah, itu kan di sekolah di Pak Guru itu Pak Ustadz Pajak kan ada, misal di guru IPA fisika itu kan ada apa namanya itu, ada patung-patung untuk apa tadi ya, untuk mengajarkan biologi misal begitu. Itu mah sesuatu yang dikecualikan begitu. Leres Pak Kiai, leres. Nah, demikian juga gambar-gambarnya sesuatu yang jangan sampai kemudian kita karena dengan dasar hadis tadi tidak boleh menempel makhluk yang bernyawa. Ketika kita mengajarkan biologi, ada kucing yang bersembunyi di balik pintu, misal kepalanya tidak ada. Nah, itu malah jadi salah diterimanya. Nah, itu jadi untuk kepentingan yang darurat itu dibolehkan saja, begitu. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, nah, bagaimanakah kalau dengan hiasan-hiasan kaligrafi dan sebagainya? Nah, mungkin pendapat Ustadz Al-Mukarram yang tadi disampaikan tadi adalah terkait dengan persoalan apa namanya, bahasan kita kemarin tentang apakah boleh kita itu sholat dengan baju bergambar, begitu kaitannya ke sana, dengan apa, sajadah bergambar, dinding bergambar. Nah, ke sana kan dinding bergambar gitu. Nah, alhamdulillah nih apa yang sampaikan Pak Ustadz Pajak, jamaah sekalian, kita bisa mengulang lagi bahasan kita kemarin. Jadi seperti yang sudah kita bahas, memang hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Gitu ya, hukum asalnya makruh. Kita sholat pada sajadah bergambar, dinding bergambar, karpet bergambar begitu dan lain sebagainya, makruh. Hukum asalnya, ya. Nah, kenapa dikatakan makruh? Karena akan melalaikan sholat kita. Jadi misal kita pun juga ya, misal ada orang di depan kita yang sholat kemudian punggungnya itu ada tulisan, gitu, tulisan apa gitu, kita bukannya sholat kalau malah kita membaca, begitu, membaca tulisan itu. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, jadi makanya hukumnya makruh. Tetapi kalau kemudian keadaannya menjadi terbiasa, bahwa kita malah menjadi lebih khusyuk dengan keadaan masjid yang wangi, dengan karpet yang indah, sajadah yang indah. Kenapa? Karena memang Al-Quran juga mengatakan kan kita ini kalau pergi ke masjid itu harus berpakaian yang indah. Masjid juga harus diperindah. Coba kita lihat Masjid Nabawi hari ini. Tentu berbeda dengan Masjid Nabi zaman dahulu, begitu indahnya. Begitu. Nah, ternyata keindahan yang tidak apa namanya cacat dalam syariat, keindahan itu dibolehkan saja. Kenapa tidak? Akhirnya dari hukum makruh itu kemudian pindah menjadi hukum mubah saja, boleh saja. Bahkan mungkin kalau itu mendukung tingkat kehusuan, kenyamanan, tingkat ta'aluk kita ke masjid lebih tinggi, itu menjadi wajib malah begitu. Nah, itu ya. Itu begitu mungkin Pak Ustadz Pajak. Jadi memang dilihat dari beberapa sisi tadi. Jadi boleh saja kalau memang kita, di masjid sangat enak sekali ada apa namanya, atau di rumah kita ada untaian ayat-ayat Al-Quran. Kenapa tidak? Kalau itu mendukung kepada semakin tingginya kehusuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu yang pertama ya, Pak Ustadz Pajak. Yang kedua jamaah sekalian, tentang apa tuh Pak Ustadz Pajak? Yang kedua tuh tadi itu apa? Bagaimana kan banyak sekali tuh
seperti gereja dirubah Oh, menjadi ya. masjid gitu Pak Kiai. Ya. Jadi, nah kalau gereja itu, nah coba kita lihat jamaah sekalian, apakah gereja itu dibangun di atas kuburan orang-orang solehnya? Tidak begitu. Nah, begitu ya. Kalau gereja itu dibangun di atas kuburan orang-orang solehnya, maka kuburan itu harus digali. Oh, itu milik kita. Gereja itu sudah kita beli, maka kuburan itu harus dipindahkan dulu. Begitu, dipindahkan dulu kuburannya. Begitu. Nah, kecuali kalau memang kondisinya darurat ya tidak mengapa. Tetapi aturan yang pokok, aturan yang umum, maka harus dipindahkan dulu, harus dicari dulu kuburannya, ya, dipindahkan, gitu ya, sampai kita yakin tidak ada kuburan di dalam gereja tadi, begitu. Nah, kalau kalau gereja itu kita beli dan kita jadikan masjid, di samping kuburannya harus kita pindahkan. Nah, kemudian gambar-gambarnya harus kita hilangkan. Gambar-gambarnya harus kita hilangkan, begitu. Nah, demikian keadaannya seharusnya, kecuali ada hal-hal yang memang karena keterbatasan kita tidak bisa melakukan semua itu dan itu sah, gitu. Demikian jamaah sekalian, ini bagus sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz Praja. Ya, kembali ke Ega. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarra MAG yang sudah memberikan penjelasan. Dan juga selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu Bapak dan jemaah kepada penanya Bapak Ustadz Faisal Faza. Bagaimana Pak Ustadz, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Rantos eces jentre Pak Kiai atur nuhun. Sami-sami Ustadz Praja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari Bapak Faisal Faza sudah terjawab. Juga terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Faisal Faza yang sudah menyampaikan pertanyaan. Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dari rekan-rekan, teman-teman, akang, teteh, ibu, bapak, masih ada yang memiliki pertanyaan, boleh langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya ataupun mengetikkannya di kolom chat. Nah, alhamdulillah Bapak di sini sudah ada 2 orang yang raise hand. Silakan. Jadi ada Kang Ahmad Faisal. Ini sahib teman saya. Nah, mungkin yang pertama kepada Kang Ahmad Faisal terlebih dahulu, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang moderator gitu ya, Kang Ega Nasruddin, dan terima kasih kepada Pak Elan gitu ya atas kesempatannya diberikan pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat terkendala jaringan, jadinya ada beberapa, jadi baru masuk di tengah-tengah Zoom meeting gitu ya Pak. Nah, izin bertanya mengenai apabila misalkan ada sebuah masjid ya Pak ya, terus masjid itu sudah berdiri sejak lama, sudah bisa disebut masjid agung lah ya, kayak Masjid Agung di Bandung. Nah, tapi baru akhir-akhir ini gitu, baru diketahui bahwa tanahnya itu pernah dijadikan kuburannya para orang-orang musyrik gitu. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu Pak? Karena kan kalau misalkan kita pindahkan takutnya terjadi keributan dan lain-lainnya, mungkin seperti itu Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, bagus nih pertanyaannya dari Ahmad Faisal. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan ini membawa kita untuk lebih menguatkan, untuk lebih menguatkan bahasan kita. Jamaah yang Allah muliakan. Nah, kasus-kasus seperti yang disampaikan tadi begitu banyak, ya. Ya. Nah, jadi ini kembali ke
si pemiliknya dan kembali kepada hukum yang menaungi kita, begitu ya. Nah, sebenarnya si pemiliknya sudah berhak untuk melakukan apa saja terhadap masjid yang dimilikinya, begitu. Nah, jadi kalau dia mau dan memang harus mau untuk memindahkan untuk memindahkan kuburan-kuburan orang-orang musyrik dari dalam masjid, ya itu bagi dia sesuatu yang bisa karena dia berkuasa atas hak miliknya tadi. Namun tentu saja pertimbangan yang lain adalah terkait dengan hukum yang menaungi kita. Maksudnya kalau negara kita ini bukan negara Islam, kita tidak dinaungi oleh hukum Islam, tentu ini jadi persoalan, ya, tentu jadi persoalan. Nah, kita akan kena delik hukum itu dan ini, begitu. Nah, jadi akan kena delik hukum itu dan ini. Itu yang kemudian kita sebut dengan apabila memang bisa. Kalau tidak bisa, karena mentok di sana sini, pertimbangannya itu dan ini termasuk kepada terkait dengan hukum-hukum yang ada di negara kita, tentu itu termasuk kepada keterbatasan. Dan sholat di dalamnya sesuatu yang sah. Begitu. Jadi memang kalau memang apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu negaranya negara Islam. Begitu. Negaranya negara Islam. Dan Rasulullah bertindak sebagai presiden. Begitu. Di negara Islam. Begitu bagi Rasul sesuatu yang mudah menyatakan begitu dan begini. Nah, karena negaranya negara Islam, hukumnya hukum Islam. Negara kita bukan negara Islam. Begitu. Nah, ini persoalannya. Sehingga kalaupun masjid itu yang membelinya adalah kita, dan kita berdaulat penuh untuk melakukan apapun di masjid itu, tetapi pertimbangan berikutnya, nah itu adakah delik-delik hukum yang mengancam kita? Karena ini berkaitan dengan semua itu. Kalau tidak ada, ya bismillah, bisa kita lakukan. Ya, kalau ada misal terkait dengan itu dan ini dan lain sebagainya, tentu itu sebuah keterbatasan. Begitu. Nah, jadi itu jamaah sekalian ya. Tentu hukum Islam itu begitu adaptif, tidak kaku begitu. Ya. Alhamdulillah. Silakan Ega. Bagus sekali Faisal ya pertanyaan. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarra MAG yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Tapi sebelum itu saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kang Ahmad Faisal sebagai penanya. Bagaimana Kang Ahmad, apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab? Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Elan gitu ya atas jawabannya. Insya Allah sudah terjawab gitu. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari Kang Ahmad Faisal sudah terjawab. Nah, di sini sudah ada satu lagi Bapak yang sepertinya akan ada Kang Muhammad Rizik ini dari angkatan 2022. Ya baik, mungkin langsung saja kepada Kang Muhammad Rizik, saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Ega yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya punten Bapak gak on kamera, ya, terkendala jaringan. Izin bertanya Bapak, ya sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan pemateriannya. Sekilas saya jadi teringat sekilas balik tahun 2020 yang lalu mengenai Hagia Sophia yang sudah dialihfungsikan yang asalnya beberapa tahun ke belakang itu jadi katedral terus berubah menjadi museum. Tahun 2020 yang lalu itu diubah oleh Presiden Erdogan ya, yaitu menjadi masjid kembali. Nah, di Hagia Sophia sendiri itu banyak ornamen-ornamen Islam, termasuk ornamen-ornamen katedral yang masih terjaga dari dulu ya. Seperti contoh gambarnya
Bunda Maria dan sebagainya. Nah itu ditindaklanjutinya itu dengan cara ditutup gitu supaya masih bisa digunakan untuk sholat. Nah itu kira-kira masih bisa kita pakai untuk pelaksanaan sholat nggak gitu Pak? Terus pertanyaan kedua, saya juga jadi teringat tentang kisahnya B.J. Habibie yang dulu berkuliah di Jerman ketika beliau sholat di gereja. Nah apakah boleh gitu Pak sholat di gereja? Mengingat keadaannya waktu itu sangat mendesak ya Pak. Karena di Ya. Jerman itu masjidnya sangat sedikit. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya Bapak. Ya, baik, nih bagus sekali pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus. Semoga Allah berikan pahala kepada semua yang bertanya tadi ya, sehingga membawa kita semakin luasnya bahasan. Jamaah yang Allah muliakan, pertanyaan Muhammad Rizik tadi ya, bagus sekali. Jadi yang pertama memang tentang masjid yang dirubah oleh Presiden Erdogan tadi ya di Turki begitu. Nah, memang sepatutnya jangan ditutup, tetapi memang dihilangkan saja. Dihilangkan aja, dicat ulang, dihilangkan semua tanda-tanda identitas yang bukan Islam itu dihilangkan. Nah, kemudian kenapa hanya ditutup? Pertanyaannya, ya kenapa hanya ditutup? Kita ingat Turki itu bukan negara Islam. Mungkin Presiden Erdogan ini memperhatikan hukum-hukum positif yang ada di negaranya, gitu ya. Nah, jadi memperhatikan hukum positif yang ada di negaranya. Apakah kalau kemudian menghapus dari tanda-tanda dari identifikasi yang non-Islam, misalkan terkait dengan patung Bunda Maria yang tidak karena itu sudah nempel gambar timbul begitu dan lain sebagainya, itu akan akan masuk pada delik penistaan agama, enggak gitu maksudnya ya. Nah, jadi jangan-jangan mereka orang Kristen itu akan melaporkan, menuntut balik terkait dengan itu begitu ya, makanya ditutup saja ya. Tetapi kalau negara itu negara Islam, nah ini maka hukum Islam yang melindungi. Di negara kita termasuk negara Turki itu bukan hukum Islam yang melindungi kita. Tapi yang melindungi kita itu adalah UUD 45 dan turunannya. Nah, begitu ya, yang di sana amat dimunculkan adanya toleransi beragama ya dalam tafsir yang semakin liar begitu sekarang ini ya. Sekarang ini kan istilah toleransi beragama itu tafsirannya semakin liar sekali. Ya kita tidak bisa mengapa, ya. Itu juga harus bagian daripada pertimbangan kita, ya. Jangan sampai karena kita ini sebagai warga negara pada satu sisi memang kemaslahatan yang harus dikedepankan, begitu. Nah itu yang pertama. Mungkin itu kenapa Presiden Erdogan itu hanya menutup saja, tidak menghilangkan sama sekali. Seharusnya memang menghilangkan sama sekali, begitu. Tetapi ingat negara Turki adalah seperti kita, negara kita, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa itu tadi Muhammad Rizik, kalau lupa ya. Ini udah pelupa nih. Terkait itu Bapak kan di bangunan itu tuh ada ornamen-ornamen. Oh. Nah, apa kita sholat di sana itu? Oh ya. Biasa atau tidak? Ya. Jamaah yang Allah muliakan, sebenarnya kita boleh sholat di mana saja, ya, termasuk di gereja juga, karena itu adalah milik Allah, ya, begitu. Tetapi kalau kita sholat di gereja itu
semampu kita hilangkan identitas agama itu. Sehingga jangan sampai kita sholat menghadap patung Yesus. Nah, itu yang tidak boleh. Begitu. Makanya kita bergeser kemana? Ya, kita tidak bisa juga kan kita meminta pemilik gereja, wahai pemilik gereja ini hilangkan, saya mau sholat, nggak bisa juga kan, begitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita harus berpikir dengan cermat dan tepat untuk sholat di sana, begitu ya. Kalau memang tetapi kalau mungkin bisa, ini kan ajaran kita itu kan bisa sholat bisa di jamaah takhir, jamaah takdim itu juga sudah sangat bisa mencari solusinya. Jadi kalau kita misal ke maghriban seperti zaman dulu kita akan mengadakan studi banding jamaah sekalian. Ustadz Faja, saya dulu kuliah itu di perbandingan agama. Ini jamaah sekalian ya, perbandingan agama. Suatu ketika ada tugas untuk mengadakan penelitian ke gereja anu. Padahal settingannya sudah kita setting bahwa kita akan datang ke gereja anu itu jauh sebelum maghrib gitu. Nah, tetapi ternyata dari pihak gereja kenapa diulur sampai menjelang maghrib, begitu. Nah, ini kenapa ini, gitu ya? Nah, kan kita bisa melakukan. Jadi tidak usah memaksakan diri sholat di gereja, ya. Tetapi kita bisa mengakhirkan sholat, begitu ya. Maghribnya diakhirkan, gitu ya. Bisa dijamak dengan isya. Nah, ini jadi, dulu kita juga menjamak dengan isya. Jadi mereka bergembira, kita pun bergembira karena ajaran kita sangat solutif begitu. Nah, jadi sholat di gereja itu dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab saat mengadakan serah terima Palestina ya, kunci Baitul Maqdis itu. Kemudian beliau sholat di gereja, tepatnya dibersihkan dulu itunya. Kenapa Umar bisa membersihkan? Karena Umar berkuasa. Kalau kita masuk ke gereja, mana kita bisa berkuasa? Kita tidak mungkin kita meminta pemilik gereja ini dihilangkan, itu dihilangkan, nggak bisa. Gitu ya. Kalaupun kita harus sholat di sana, ya semampu kita menghindari tempat-tempat yang di depan kita itu jangan sampai ada patung Yesus misal begitu. Nah, begitu ya. Jadi, tetapi sebaiknya yang kita lakukan adalah menjamak sholat, gitu ya. Gitu. Itu yang lebih selamat. Baik, bagus sekali itu pertanyaannya. Kembali ke Ega, silakan. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada penanya, Kang Muhammad Rizik. Bagaimana Kang Rizik, apakah sudah terjawab? Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Bapak. Semoga dapat menambah khazanah keilmuan kita semua dan keberkahan untuk kita. Amin. Mohon Kang. Ya. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada Kang Muhammad Rizik yang sudah menyampaikan pertanyaannya yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Ya baik, Bapak dan hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga waktu yang sudah menunjukkan pukul 17:21. Ya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya menutup sesi diskusi pada kesempatan sore hari ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi
closing statement dan doa bersama yang akan secara langsung dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG. Oleh karenanya, langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG, saya persilakan. Monggo Bapak. Baik, ya alhamdulillah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, begitulah bahasan kita tentang hadis-hadis yang membolehkan kita membangun masjid di atas kuburan orang-orang musyrik, karena kuburan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sesungguhnya tidak terhormat, sehingga boleh dipindahkan, gitu ya. Nah, kemudian dibangunlah masjid di atasnya. Adapun kuburan orang-orang muslim tentu adalah terhormat. Begitu, terhormat. Dan harus dipelihara. Karena itu tidak boleh dia dipindahkan. Haram hukumnya memindahkan. Begitu. Kecuali ada beberapa hal yang memang keterpaksaan, seperti tanahnya, tanah sengketa, kemudian pemiliknya sudah jamaah yang Allah muliakan, baik pada kesempatan ini kita tutup perjumpaan kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian sesi demi sesi pada kegiatan kajian sore hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG, juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah hadir pada kesempatan kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Juga tidak lupa saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekeliruan selama saya menjadi moderator pada kegiatan kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup kegiatan kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.